Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain dan belajar tentang operasi bilangan bulat penjumlahan beserta sifat-sifatnya menggunakan koin bilangan. Nah, sebelum kita bermain dan belajar tentang operasi bilangan bulat penjumlahan menggunakan koin bilangan, kita harus mengenal apa saja yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, yaitu ada koin positif yang dinyatakan dengan gambar berwarna biru dan memiliki tanda positif di dalamnya. Yang kedua, ada koin negatif yang dinyatakan dengan gambar berwarna merah dan memiliki tanda negatif di dalamnya. Misalnya, aku punya angka 4, dinyatakan dengan 4 gambar koin positif. Dan juga mempunyai angka negatif 3. Dapat dinyatakan dengan 3 gambar koin negatif. Adapun syarat pada operasi hitung bilangan bulat penjumlahan menggunakan koin bilangan, yaitu apabila ada pasangan satu koin positif dan satu koin negatif ataupun sebaliknya, maka akan bernilai 0. Nah, pada materi kali ini ada 4 operasi hitung bilangan bulat penjumlahan yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu penjumlahan bilangan positif ditambah positif. Yang kedua, penjumlahan bilangan positif ditambah negatif. Yang ketiga, penjumlahan bilangan negatif ditambah positif. Dan yang keempat, penjumlahan bilangan negatif ditambah negatif. Yang pertama, penjumlahan bilangan positif ditambah positif. Berapa sih hasil penjumlahan dari 4 ditambah 3? Dengan koin bilangan, kita membutuhkan 4 koin positif dan 3 poin positif. Karena tidak ada pasangan koin positif dan negatif yang bernilai 0, maka hitung jumlah koin yang ada pada gambar. Di sana ada 7 koin positif. 7 koin positif berarti sama dengan 7. Maka 4 ditambah 3 sama dengan 7. Yang kedua yaitu penjumlahan bilangan positif ditambah negatif. Berapa sih hasil penjumlahan dari 3 ditambah negatif 5? Nah, di sini kita membutuhkan 3 koin positif dan 5 koin negatif. Apakah kalian ingat apa syarat yang ada pada pengenalan di awal tadi? Oke, mari kita munculkan. Syaratnya yaitu apabila ada pasangan satu koin positif dan satu koin negatif ataupun sebaliknya, maka akan bernilai 0. Apakah ada pasangan koin positif dan koin negatif pada gambar? Ya, betul. Ada. Ada berapa pasang? Mari kita lihat. Wah, ternyata ada 3 pasang koin positif dan koin negatif yang bernilai 0 di sana. Selanjutnya, hitung ada berapa koin yang tidak memiliki pasangan. Ya, di sana ada 2 koin negatif yang tidak memiliki pasangan. Jadi, ada 2 koin negatif yang berarti negatif 2. Maka, hasil penjumlahan 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 2. Selanjutnya, yaitu penjumlahan bilangan negatif ditambah positif. Berapa sih hasil dari penjumlahan negatif 2 ditambah 5? Nah, di sini kita membutuhkan 2 koin negatif dan 5 koin positif. Apakah kalian masih ingat apa syarat yang ada pada pengenalan di awal tadi? Baik, mari kita munculkan sekali lagi agar kalian mengingatnya. Syaratnya yaitu apabila ada pasangan satu koin positif dan satu koin negatif ataupun sebaliknya, maka akan bernilai 0. Apakah ada pasangan koin positif dan koin negatif pada gambar? Ya, betul, ada. Ada berapa pasang? Mari kita lihat. Wah, ternyata
ada 2 pasang koin positif dan koin negatif yang bernilai 0 di sana. Selanjutnya, hitung ada berapa koin yang tidak memiliki pasangan. Ternyata di sana ada 3 koin positif yang tidak memiliki pasangan. Jadi, ada 3 koin positif yang berarti 3. Maka, hasil penjumlahan dari negatif 2 ditambah 5 adalah 3. Selanjutnya, yaitu penjumlahan bilangan negatif ditambah negatif. Berapa hasil penjumlahan negatif 3 ditambah negatif 2? Di sini, kita membutuhkan 3 koin negatif dan 2 koin negatif. Karena di sini tidak ada pasangan koin positif dan negatif yang bernilai 0, maka langsung hitung jumlah koin yang ada pada gambar. Ya, di sana ada 5 koin negatif. 5 koin negatif berarti sama dengan negatif 5. Maka hasil penjumlahan negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 5. Adapun sifat-sifat operasi bilangan bulat penjumlahan. Sifat yang pertama yaitu sifat tertutup, yang artinya untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A ditambah B sama dengan C, di mana C merupakan bilangan bulat juga. Berikut merupakan hasil penjumlahan yang sudah kita kerjakan di materi sebelumnya. Nah, di sini tampak negatif 3, negatif 2, negatif 5, 3, negatif 5, dan negatif 2. Angka-angka tersebut merupakan anggota bilangan bulat. Sifat yang kedua adalah sifat komutatif, yang juga disebut sifat pertukaran. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Berikut merupakan penjabaran dengan bantuan koin bilangan. Sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif, yang juga disebut sifat pengelompokan. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Pada operasi hitung ini, ada tanda pengelompokan yang ditandai dengan simbol kurung buka dan kurung tutup. Ini berarti operasi yang dikelompokkan harus dikerjakan terlebih dahulu. Berikut merupakan contoh soal sifat asosiatif. Karena operasi hitung 4 ditambah negatif 2 dikelompokkan, maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Lihat pada soal. 4 ditambah negatif 2 ditambah 3 sama dengan 4 ditambah negatif 2 ditambah 3. Di sana terdapat 4 ditambah negatif 2 dalam kurung atau dikelompokkan. Di sisi kanan ada negatif 2 dan 3 yang dikelompokkan. Nah, mengingat yang tadi, yang dikelompokkan maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan penjumlahan yang tidak dikelompokkan akan dioperasikan setelah operasi yang dikelompokkan sudah terjawab. 4 ditambah negatif 2 sama dengan 2, 3 turun ke bawah. 4 turun ke bawah, negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Hasilnya sama, 5 dan 5. Jadi, di sisi kiri 5 dan di sisi kanan juga 5. Sifat yang keempat adalah mempunyai unsur identitas, yaitu bilangan 0. Untuk setiap bilangan bulat A, selalu berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Berikut merupakan contohnya. Negatif 7 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 7. 9 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 9 sama dengan 9.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa berapapun nilai A, jika dijumlahkan dengan unsur identitasnya, yaitu hasilnya akan 0. Maka, hasilnya akan dirinya sendiri. Yang kelima adalah mempunyai inverse. Suatu bilangan dikatakan mempunyai inverse, yaitu apabila hasil penjumlahan bilangan tersebut dengan inverse-nya merupakan unsur identitas yakni 0. Misal A sebarang bilangan selain 0, maka lawan dari A adalah negatif A. Dengan kata lain, untuk setiap bilangan bulat A selain 0 pasti mempunyai inverse, sehingga berlaku A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Contohnya yaitu sebagai berikut. Bagaimana Sobat Matematika? Mudah bukan bermain sambil belajar operasi bilangan bulat penjumlahan menggunakan poin bilangan, serta mengenal sifat-sifatnya? Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.